Green Grunge Rookie Man. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lagi dan asal ngebacot, mari kita cheers dulu. Dan terima kasih sebelumnya untuk Arak Samsara yang sudah mensponsori acara ini. Kami bukan saja sekedar maksudnya minuman sponsor ditenggak aja, nggak gitu. Tapi kita memang juga senang banget ya. Oke, cheers guys. Cheers. Ini Ngamplang. Ini kenapa saya suka dengan ini? Promosi sedikit sekaligus untuk curhat. Karena arak Samsara ini saya dulu sudah lama udah nggak minum arak karena saya kurang suka dengan gasoline attack ya, serangan bensin ketika kita baru buka botolnya atau baru mau minum itu, saya pikir ada sesuatu yang kurang sehat di situ gitu. Nah kemudian ketika saya ketemu arak Samsara ini, hal tersebut tidak ada. Ketika kita sudah mencapai usia tertentu, kita mulai berpikir bahwa kalau kamu masukin barang goblok ke dalam, keluarnya juga goblok kan gitu. Jadi maka itu saya kemudian memutuskan untuk pindah ke whisky kualitas baik. Walaupun memang susah ya untuk keep up karena mahal gitu. Tapi karena punya kesadaran bahwa kalau kamu kalau kamu masukin barang goblok ke dalam, keluarnya goblok, akhirnya kita oke lah, nggak apa-apa nabung sedikit atau kita sharing dengan teman-teman, bisa chip in untuk beli whisky tersebut. Tapi dengan ada arak ini saya udah nggak terlalu khawatir karena no gasoline attack. Beli, ada pertanyaan nih. Ya. Di luar musik, masalah whisky. Kenapa harga whisky internasional yang berkualitas di Indonesia jauh lebih mahal, misalnya dari Jepang atau US atau Europe gitu? Mari kita salahkan agama. Nggak, ini ya pemerintah kita agak aneh ya. Mungkin ada juga faktor agamanya atau faktor yang moral gitu ya. Jadi maksudnya yang halal haram itu beli? Ya, maksudnya segala sesuatu yang dianggap bahwa tidak barang ini tidak perlu banget gitu ya. Jadi sama seperti mobil mewah dikasih ini mahal gitu. Pajak yang jauh lebih tinggi. Kalau nggak salah lebih dari 100% pajaknya. Makanya setiap kali kita, apalagi anak-anak band yang setiap kali keluar negeri yang namanya whisky, ya itu. Jadi dan sekarang nggak apa-apa. Arak ini kenapa perlu kita dorong? Banyak yang mempertanyakan ke saya juga ya, ngomongin whisky. Ini saya mau cari kamu atau kamu mau cari saya sih? Biar TikTok kayak aplikasi itu loh. TikTok kayak gini-gini itu loh. Ya, jadi tapi kenapa saya juga punya semangat yang sama, kan ada banyak yang juga mempertanyakan kok sekarang tiba-tiba ngomongin arak gitu. Satu tentu faktor COVID ya. Jadi walaupun kita masih mampu membiayai gaya hidup seperti itu, tapi COVID ini kita nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi kita harus berpikir jauh lebih panjang. Di sisi yang lain, blessing in disguise juga bahwa arak ini penting kita dorong karena kalau di konteksnya dengan whisky kan sama, local pride. Jadi orang-orang Skotlandia itu saking bangganya dengan sama orang Skotlandia Scotch whisky gitu. Tapi ketika orang-orang Skotlandia ini bermigrasi ke Amerika, mereka tidak menemukan bahan dasar yang sama karena susah, tidak seperti di Skotlandia. Mereka apa yang ada di Amerika itu, ya itu yang digunakan. Tapi mereka orang Amerika yang sudah bercampur dengan orang Skotlandia yang sudah bercampur dengan Amerika itu tinggal di sebuah area. Oh ini bukan whisky, ini bourbon, gitu. Yeah. Tapi yang di daerah Kentucky, oh ini bukan bourbon, ini Kentucky whiskey, gitu. Intinya adalah local pride. Dan kita punya arak seperti ini. Yang kita cuman perlu dorong adalah kualitasnya mesti baik dan bisa bertanggung jawabkan gitu. Goalnya adalah seperti soju atau sake. Soju apa sih ya? Soju apa sih begitu minum hambar gitu? Hambar nggak ya? Mabok juga enggak kan? Kalau ini kan hambar nggak ada rasanya, mabok gitu. Iya, ngekick deh.
Can I kick it? Yes you can. Iya, Kalau can I kick it? Cold Quest. Oke, sampai mana tadi? Ini Palel juga ya. Palel pertama kali waktu pindah ke Bali. Kenapa pindah ke Bali? Nah, Karena waktu dulu. itu lulus SMP beli, jadi masih nggak tahu kan SMA mau kemana. Jadi SMA ada kakak tinggal di sini, jadi waktu itu ada SMK juga, SMK kejuruan. Jurusannya tuh musik. Nah, jadi ya udah kalau kamu suka musik ya udah ke Bali aja. Mumpung aku lagi di Bali, kamu sekolah di Bali aja, jadi tinggal sama aku. Waktu itu kakakku kayak gitu. Waktu itu ada di Kokar di Sukawati, jadi ada. Iya. Ya, Oke. Itu ada sekolah musik di Sukawati, SMK 3 Sukawati namanya. Jadi waktu itu aku pindah ke situ. Itu sih sebenarnya yang triggernya aku pindah ke Bali. Dan kamu memang sejak kamu kecil memang musik banget gitu. Ya sebenarnya saya besar dari keluarga pemusik ya. Maksudnya bapak aktif di musik tradisional sih, masih kayak kerawitan Jawa gitu, masih kayak di kuda lumping dia ikut, di janger dia ikut gitu sih. Jadi otomatis dari kecil kayak mau ikut bapak main gitu. Oh mau gitu. Akhirnya ikut begadang juga sebenarnya. Walaupun tidur di sebelahnya waktu dia main kayak main gong, main saron, main kayak gitu-gitulah. Sebenarnya dari situ tuh terpengaruh Menjadi sangat musikal gitu. ya, menjadi sangat musikal dari situ. Oh. Ya. Dan akhirnya dari sejak SD gitu udah mulai memainkan instrumen. Iya beli. Waktu SD ada drum band waktu itu. Jadi marching band lah istilahnya Iya, kalau nama marching sekarang. band ya. Ya, jadi waktu itu saya main balera. Perkusif tadi tetap ada note-nya, jadi tetap melodis. Pas banget sama sekarang, masih kayak tetap dia nyambung lah sama sekarang, masih main drum tapi tetap main musik Ya, apa perkusif aja lah ya, gitu ya. perkusif lah ya, Perkusif tapi tetap melodis gitu. Nah, kalau tadi emang dari semenjak kecil udah musikal atau lingkungan keluarga emang ada musisi atau gimana? Kalau saya pribadi dari kecil lebih ke art secara general mungkin ya. Dari keluarga sendiri nggak ada, tapi saya selalu ketarik kayak misalnya lebih suka menggambar daripada matematika. No. Iya. Weh, pada bro. Iya, itu pada umumnya. Iya. Terus akhirnya ya dari seni itu saya tarik ya, saya mau lakukan apa yang saya suka tapi bisa menghasilkan. Salah satunya musik dan juga ilustrasi. Maksudnya kamu udah sejak kecil, sejak remaja udah tahu bahwa apa yang kamu kerjakan akan menghasilkan atau gimana? Dari kecil nggak tahu karena saya nggak paham kan, maksudnya apakah yang saya gemari ini akan menghasilkan dan bisa menghidupi saya. Akhirnya ketika SMA saya mutusin sendiri, maksudnya bapak sendiri hidup dari BUMN gitu, ibu adalah ibu rumah tangga. Dan lingkungan keluarga besar nggak ada yang pernah menyentuh dunia seni. Ya saya sendiri. Kamu yang revolusioner banget tadi. Ya atau kaku bangke gitu ya, maksudnya Cang dot menggambar nih, tapi sambil main musik gitu. Mau Lain pancang. Iya, pancang gini gitu. Ya akhirnya ya udah saya gali dari sana, dari ilustrasi. Tapi memang dari sejak remaja itu apa yang Krisna lakukan, kamu berani terus melakukannya, mungkin kan ada puja-puji dari sekitar juga berarti kan? Ada puja-puji, dan puja-puji itu mungkin seberapa persen ya? Saya yakin, maksudnya lebih ke diri sendiri. Saya yakin apa yang saya lakukan ketika saya suka akan menghasilkan, dan saya akan konten dengan itu, entah itu kecil atau besar. Maksudnya saya akan bisa menerima konsekuensinya gitu. Dan What a words. Woi, cak bro, Jangan, munyi narak nih beli. because of samsara bro. Jag yakin pokok ya, oke. Nggak, kadang orang kan yakin itu bisa muncul karena sebelah supportnya juga baik gitu ya. Yang terutama kalau kita kan ketika ada perubahan cantik bilang, oh bagus banget sih gambar kamu. Langsung gambar. Ya, dan akhirnya setelah SMA itu langsung gabung ke perusahaan atau sendiri aja gimana? Setelah SMA
Ini sorry cerita personal. Ya, curhat. Ya. Sebenarnya saya nggak dibolehin keluar Bali. Saya bapak Siapa yang nggak ngebolehin? Oh, orang tua. orang tua ayah saya waktu itu udah kena stroke serangan pertama. Dibilangin kayak gini, bapak udah kena stroke, kamu lebih baik tinggal di Bali, kuliah apa yang kamu suka di sini aja. Sedangkan saya berpikir kalau saya di sini aja saya nggak akan berkembang. Oh ya. Akhirnya That's saya so fucking true man. Ya. harus merantau. Sama gitu. Merantau tuh penting menurut keluar dari zona nyaman. Merantau dan akhirnya di sana saya banyak ketemu, maksudnya pembendaharaan baru gitu. Nggak harus super detail, less is more. Semua itu masuk dari segi ilustrasi dan juga musik. Jadi maksudnya setelah SMA Krisna kemana? Ke Jakarta. Maningil Jawa. Oh. Iya, nggih. Daudukan. Lolo gue berarti. Muka lo kayak lolo gue. Isi sekolah di apa? IKJ. Justru lebih ekstrim lagi, Bli. Di mana? BINUS, Bina Nusantara. Jadi nggak seni banget, lebih ke komersil. Maksudnya di luar Holy itu saya shit, nyari man. yang ini dah yang kayak gini-gini nih kalian-kalian yang nggak kenal mereka. Kita cheers buat Binus. Oh. Cheers. Cheers untuk Binus. Mas Thank Reza you juga Samsara. Cheers Binus. Mengejutkan. sangat. Nah, ini saya sendiri senang banget dengar yang cerita-cerita yang aneh, ajaib kayak seperti ini. lanjutin please. Ya, akhirnya di sana saya banyak ketemu orang, banyak ketemu diversity gitu. Maksudnya selama di Bali kan saya selalu di asal ada nyame aman gitu. Aman, ya. Ya, pokoknya hidup aman, hidup kamu aman sebagai manusia gitu karena ada saudara. Di sana tuh saya nemu banyak saudara lain gitu, entah muslim, entah Cina, entah Ya. apapun itu, semua saling di sana ngebuka mata saya kalau diversity itu penting gitu. Ya. Dan dari segi seni ngebuka banyak hal dari sana. Oh ya. Iya. Maksudnya waktu Krisna di Bali saat SMA gitu udah mulai ngeband dong. Udah dari SMP paling awal tuh yang benar-benar ke panggung di Udayana. Yang gara-gara ngeliat Navikula tadi nggak? Latihan? Enggak. Oh, Beda. enggak. Itu ketemunya waktu itu kayak apa namanya? Band pertamanya Beli Denny itu sebelum Hydran tuh. Hydra. Hydra. Nah, itu ya. Launching album bro. Iya. Baru-baru ini. Iya, pokoknya sempat sepanggung sama itu udah bangga sekali. Iya, dia di SMP tuh. Oh, yang sama Wiz segala macam. Iya. Oh, oke. Iya. Dan kamu masih SMP gitu. Ya itu waktu itu tapi main gitar Beli. Awur banget. Yang penting main aja pokoknya karena menyampaikan ya itu Kok maksudnya. bisa berada di panggung tersebut, bisa berbagi panggung dengan Hydra? Entah karena kolusi nepotisme nggak ngerti akhirnya nyampe di sana yang pasti mainnya hancur Beli. Yang penting kita senang aja waktu Iya, itu iya. pokoknya waktu itu sempat Iya. main di sana. Iya. Oke. Bus lunan arak sing? Enggak waktu itu belum. Nah, Oh belum ya? Belum. Gini. Ini nyangkut ini. Next level tuh bro. Wih, dari SMP bro aman ya bro. Aman. Terus SMA kemudian tetap main band. Tetap selalu ada di background itu. Maksudnya yang saya pursue waktu itu ilustrasi dan grafis. Tapi di belakang itu saya selalu ingin bermusik. Entah itu gitar, entah itu bass, entah itu drum, saya selalu suka menyampaikan sesuatu lewat nada gitu. Iya, entah itu menurut orang busuk atau tidak, saya akan menyampaikan itu. Tapi Ji, di satu sisi sebenarnya kenapa aku suka main sama Krisna kan? Iya. Karena dia drummer banget gitu. Masa secara pemikiran dia Oh ya? drummer banget Bli, sumpah. Tapi main bassnya jadi salah. Ya enggak Ji, masih kayak kadang-kadang aku Please explain. kadang-kadang aku ngerasa gini kayak dia lebih ritmis daripada aku gitu loh. Oh, Masih ya? kayak dia kan secara megang That's a big compliment man. Ya atau sok tahu Beli. Enggak beneran Ji, tapi beneran ini. Kamu lebih di satu sisi tuh aku ngerasa kita kan di situasi kadang-kadang nungguin Beli Rap atau Mas Dadang datang gitu kan di situasi latihan gitu kan kita sering jamming duluan kan. Kita masuk studio duluan. Di situ tuh aku ngerasa ini lebih drummer daripada aku gitu loh. Tapi dia pegang instrumen yang melodis gitu loh. Oh. Itu sih Ji. Kayak
Cium loh. Ini kejadian nih pelukan karena mabuk nih kejadian nih. Keren sih, keren. Oke. Jadi lanjut lagi setelah mahasiswa. Di situ ketemu banyak orang dan akhirnya ngebandnya jadi lebih serius dan Serius tapi enggak, karena kalau waktu kuliah itu karena ada UKM ya, UKM ku kebetulan band. Waktu itu iya. UKM-nya band karena emang harus diselaraskan sama ininya. Terus akhirnya balik lagi ke Bali, ketemu banyak orang dari hippies sampai yang base-nya jazz. Salah satu orang yang paling aku kagumi personel kita sebelumnya di band sebelumnya, namanya Doni, pemain saxophone. Dia tuh selalu bilang ke aku, lu bermusik jujur aja. Pokoknya jujur apa yang lu bisa, apa yang lu rasa. Dan itu yang selalu aku terapin. Tapi dipatokin juga sama less is more. Jadi aku ya entah itu ngeles atau gimana, itu yang aku terapin. Dan cara berpikir combo seperti itu ternyata diterima dengan baik oleh Navikula itu kan? Iya begitu, semoga begitu. Tapi ya itu yang selalu aku jalanin gitu, maksudnya berusaha jujur. Nggak, kalau udah lebih dari, kalau udah 2 tahun jalan sih kayaknya udah lah ya. Iya. Gitu beli. Wow, menarik banget. Dan dari bermusik seperti ini, bentar. Baru ingat, yang berarti saat balik ke Bali tersebut, Krisna bermusik juga, tapi utamanya akhirnya nggak ada yang binus-binusnya, nggak ada sama sekali. Ya, berarti balik lagi ke desain. Waktu di binus itu ngedesainnya tetap jalan. Jalan. Di sana 100% desain waktu di binus itu. Ya, binus kan bukan sekolah desain. Bukan, tapi ada jurusan itu, desain DKV waktu itu. Oh gitu. Iya, dan ada UKM-nya yang mendampingi. Jadi aku tetap berusaha menyeimbangkan passionku di musik dan passionku di desain. Dari jurusannya si ilustrasi itu, makanya ke desain, dan musiknya ke UKM. Saya ngeliat di ujung-ujungnya, maksudnya hampir semua event waktu saya sempat ngobrol sama Ewa, sama Robi ketika kita mau tur Amerika itu. Iya. Ini mesti begini. Oh ya, oke. Ntar tak bilangin deh sama Krisna. Oh. jadi emang kamu dari Navikula apa-apanya semua itu bisa cover soalnya itu kamu semua ya? Iya. Holy shit man, I love your artwork. Balik lagi kenapa aku milih kamu sih? This guy man. This is the man. Kebetulan tuh. No, all you just have to say just thank you, that's all. Thank you dan. Ya, oke. Wah, keren banget. Dan blessing in disguise lagi karena kamu concern dengan lingkungan atau sesuatu yang progresif gitu ya, perlawanan, cinta pada sekitar segala macam, ini pas sama Navikula, pas banget ya. Makanya ketika mereka datang, Chris, nih gini. Aman. Itu gayung bersambut banget itu. Maksudnya sejauh ini tuh aku berusaha misalnya gini, secara visual atau musik, misalnya aku bikin lagu atau gambar yang diinterpretasi orang tuh 90% itu ini, sebenarnya 10% tuh ada nilai sisipan. Yang enggak orang enggak ngeh gitu. Tapi ketika Navikula ini tuh, berarti Cang emang harus lebih frontal gitu jadi orang. Jangan sembunyi gitu. Jangan terlalu 10%, lebih ke 60% atau 100% gitu. Wow. Banyak belajar dari Navikula. Oh, pantas. Dan bagi kalian berdua udah pas banget berarti. Gimana Pak? Maksudnya artinya jenjang bermusik itu ketika kamu serius pada sesuatu, dapat Navikula dikasih ini dan udah langsung tinggi. Tidak semua orang bisa ini kan, harus punya juga jiwa rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, di sisi lain berjiwa besar juga. Ketika dikomplain walaupun kamu ngerasa sudah sebat itu, balicing lawan Navikula kan sih. Kadang-kadang saya bingung. Waktu itu saya masih nempatin mana yang berlebihan, mana yang cukup gitu soalnya beli. Mana yang bijak, mana saya yang senang banget mana yang bijak. curah-curah seperti ini karena, dan ini teman-teman mesti tahu ya, Green Grudge Rookie Man ini adalah
untuk ngeliatin ke teman-teman semua bahwa orang-orang ini adalah orang penting yang berada di belakang dan kalian nggak pernah tahu. Sekarang lah saatnya yang tahu. Oke, men. Ya, keep sharing. Waktu itu mungkin ya pikirannya masih, ini sama orang-orang yang senior gitu, pikirannya masih show off gitu. Ternyata bukan itu yang dibutuhin gitu, pasti. Kamu kadang-kadang orang yang nggak suka. Gini loh, ada di titik tertentu kamu bisa ngeliat orang itu dewasa atau bukan ketika terlalu sering di caption Facebook memakai huruf kapital semua segala macam, itu sering nunjukin bahwa dia tuh sebenarnya insecure gitu. Nah, jadi ketika kamu masuk di Navicula, kamu kan pengen show up, nunjukin bahwa kamu bisa ya. Kadang-kadang kan kamu nggak perlu show off karena mereka juga sudah cukup pintar untuk tahu kamu siapa. Ketika mereka merekrut kamu pun mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Oke, terus menarik. Di satu sisi saya jadi berpikir kayak mereka masih kayak beli rok Mas Dadang tuh kayak, Lel, kita tuh tahu kamu bisa kayak gitu masih ya udah gitu masih. Cuma di Navicula ya segini loh, masih porsinya segini, kita kamu mainin secukupnya aja. Jadi waktu itu jadi kayak gitu sih, Bli. Jadi mungkin jadi yang aku di Navicula yang sekarang gitu loh. Itu justru berimbas positif ke permainanku yang musik lain justru gitu loh. Ke misalkan ke Soul Food gitu, ke Electric Gypsy atau ke Manja gitu. Itu jadi kayak ya tadi balik lagi ke less is more, kayak mesti kayak kita perlu space gitu karena kita di belakang aja gitu, kita jaga gawang aja gitu. Balik lagi ke situ sih, jadi kepikiran kayak oke, jadi tahu apa posisiku aja sebenarnya. Porsi ya. Jadi hal yang sebenarnya tidak sederhana, tapi itu benar-benar sesuatu yang baru banget ya, bahwa ngebuka kepikiran untuk ke fase kedewasaan berikutnya. Ya. Itu bener. Iya. Sangat. Iya, maksudnya kalau kamu tidak mengalaminya dengan Navicula, mungkin kamu tidak terbuka itu, kamu akan berusaha paling cepat dan cepat dan paling keras adalah yang paling baik gitu, ada yang berikutnya. Masih pecicilan sampai sekarang mungkin. Oh ya gitu. Dulu sangat pecicilan ya. Maksudnya ya dari dulu banget. Soalnya dari dulu kan main band sama dia. Iya, pecicilan. Ya, bener, itu pendewasaan. Itu mungkin kata-kata yang paling bener ya. Di Navicula itu pendewasaan, maksudnya nggak semuanya harus lebih bijak, harus lebih diplomatis, harus lebih terstruktur, semuanya harus dipikirkan gitu. Justru jadi karena keseringan main banyak gitu, main rapet dan improvisasi sama Krisna berdua ini kayak saling ngerem gitu, Ble. Ji, gini ya Ji, coba kurangin dikit gitu. Kayak gitu jadi ya berdua ini. Iya, benar. Iya. Jadi saya kan seorang penulis ya. Persis super mirip seperti itu. Jadi ketika yang susah ketika kita dikasih, saya punya kolom sendiri di beberapa majalah dulu. Ketika dikasih kolom, kamu cuma bisa nulis 500 kata gitu. Itu dulu kenapa saya suka Twitter, karena dengan 140 karakter itu kamu harus bisa menyampaikan dirimu dengan baik. Ketika kamu pikirannya pamer atau pingin show off, terlalu banyak yang ada di pikiran gitu. Jadi nggak bisa. Nah, yang berarti di band juga sama. Saya juga kalau ngelihat sesuatu, maksudnya baca 5 paragraf, kenapa maksud? Karena di situ ada ingin menyampaikan isi hatinya, ingin pamer, ingin dianggap sebagai orang pintar segala macam. Udah penyampaian pikirannya jadi nggak keluar. Isinya adalah terlalu banyak kata-kata sulit yang dia ungkapkan, dan ini jadi membingungkan semuanya. Nah benar, dan itu hanya bisa dipelajari lewat pengalaman dan bergaul dengan atau short course lewat orang-orang yang memang sudah berpengalaman, dan kita tinggal ngambil intisarinya kan gitu ya. Ya benar. Itu benar. Setuju, Ble. Itu yang kalian dapetin dari Navicula ya. Exactly. Kleng Robi sama Dangki hebat.
Atau jangan terlalu ini nih, gede jetnya nanti dia. Ya dan oke, untuk itu gimana dengan tentu yang namanya saya ngerti dengan bukan ego musisi ya, bahwa musisi perlu dia mengungkapkan dirinya, dia adalah ini Krishna Navikula sama dengan ini siapa nih dialog dinari, oh pohon tua, ini siapa nih Danggi, oh Navikula. Nah jadi kamu pasti punya niat untuk tetap menyalurkan sisi lain secara musikal selain Navikula. Itu di kebebasan itu gimana? Maksudnya boleh-boleh aja atau? Aku yang jawab mungkin ya. Silakan. Aku sebelum Navikula udah kayak bikin single, bikin lagu sendiri. Iya. Ada niatan buat solo lah ya. Iya, niatan buat solo lebih ke ekspresi rasa lah. Entah lagi galau gimana atau lagi ngerasa alam kayak gimana. Nyanyiin juga berarti? Nyanyi dan Siap-siap abis ini di post ntar Pohon Tua Kreatorium siap. Sini om produserin. Mas Diding. Mas Diding. Enggak tapi aku tahu keterbatasan aku Bli. Maksudnya dari segi vokal aku sangat fales gitu. Tapi iya sangat fales, sangat jelek. Tapi aku ekspresi di sana gitu. Ketika aku dengerin ke Robi atau Mas Dadang atau ke Palel, mereka suportif, mungkin dalam hati kayak kleng suara Aci jelek sekali no gitu, cuma tetap suportif gitu loh. Iya. Dalam arti kita support, cuman di satu sisi kita bilang sama Mas Gun, Mas nanti vokalnya Krishna di mute aja gitu. Atau di kayaknya West ini yang pakai apa sih? Intinya dari Navikula sendiri support walaupun itu secara standar produksi buruk atau apapun, mereka support dari niat. Maksudnya lu tuh punya nyawa sendiri. Iya. Mereka sangat support, semuanya sangat support. Dan kita selalu bisa ada maaf untuk apapun yang kamu lakukan. Yang penting adalah bagian dari berkesenian. Oh kok bisa gitu? Justifikasinya apa? How you legitimize? Lihat Captain Beefheart atau Frank Zappa atau Free Jazz itu. Asik. Yang ngawur yang penting masih main musik. Oh gitu. Dan emang ada rencana untuk, maksudnya udah pernah direkam atau gimana? Udah pernah direkam, masuk SoundCloud, nggak ada rencana apa, emang cuma buat ngeluarin aja. Saya pengen. Oh ada SoundCloudnya, bisa tolong dibagi? Nggak usah dibagi, nyesel. Pasti nyesel, astung karo nyesel. Enggak. Yang nggak ada itu cuman ininya Ji, penikmatnya yang nggak ada. Thank you, I think it is a compliment. Intinya buat ngeluarin aja, kalau aku dari personal serah mau responnya gimana gitu. Ya maksudnya akan tiba saatnya ketika Sid Vicious sudah nggak ada, apa aja sih yang Sid Vicious kerjakan kan gitu. Dan Palel pun begitu. Wah dia banyak sekali karyanya. Tapi justru dengan adanya obrolan ini nggak jadi rilis Ji. Ntar dulu. Bikin yang bagus saya dulu. Udah bagus Ji. Coba dong cerita dong Kak Palel. Iya. Kamu juga ya maksudnya sense sebagai musisi aja sih Beli, masih kayak pengen bikin lagu ya udah bikin aja gitu. Jadi lagu-lagu yang bikin sendiri itu kan ada masih kayak ego sendiri gitu loh. Kita nggak dapetin di silakan aja. Kita nggak bisa masukin ke band-band kita. Itu justru maksudnya kenapa side project itu penting? Karena manusia pada dasarnya memang makhluk sosial, tapi mereka harus juga tetap diberi ruang untuk berekspresi sebagai dirinya sendiri. Karena kalau terus-menerus kita mesti itu kenapa ada waktunya I need my own private time. Me time ya. Me time biar space biar kita lebih segar. Karena capek juga kalau terus-menerus mesti seperti itu. Memang makhluk sosial tapi nggak segitunya juga gitu. Dan ini juga berlaku untuk musisi. Dan itu benar-benar sebuah refresh banget buat kalian gitu. Kalau saya sama, saya sendiri kalau
buat saya refresh time itu adalah ketika tidak berada di rock and roll scene gitu. Ketika saya tidak berada di skena rock and roll, penyegaran banget buat ini gitu. Jadi terserah masing-masing lah, rekreasionalnya masing-masing. Saya pribadi mendukung banget yang seperti ini. Dan dari Navicula sendiri nggak ada batasan. Maksudnya gini, yang penting prioritas kamu adalah konser Navicula gitu doang kan? Yep. Secara produksi juga kita mesti mereka terbuka gitu. Kita mau ngelakuin apa aja, kita mau ngasih ide apa aja gitu. Tapi balik lagi, mungkin Blirop sama Mas Dadang lebih tahu porsi-porsinya gitu sebagai Navicula gitu. Secara mereka kan mesti kayak yang dari awal gitu, kita yang baru masuk mungkin berlebihan atau kurang gitu, mungkin mereka yang lebih tahu sih. Masih balik lagi ke kuratornya tuh mereka berdua gitu. Oke. Yang jelas bahwa kamu tidak ngerasa bersalah punya set project sendiri. Ya. Kan itu paling penting ya. Artinya mentornya bener lah. Tapi balik lagi, kalau side project menurut saya sih balik lagi ke ini sih, ke skala prioritas. Maksudnya kalau side project masih kan pasti ada jadwal yang bentrokan gitu. Skala prioritas paling utama kalau saya sih sekarang Navicula gitu. Mas side project di belakang lain gitu pasti mengikuti, walaupun bentrokan ya akhirnya balik lagi ke Navicula gitu aja sih. Sebenarnya di situ aja sih. Kamu sedang berargumen dengan seorang pemerhati bahasa, itu kamu nggak paham semantik berarti. Ini band utama, ini side project ya side. Oke. Otomatis bukan prioritas. Oh iya. Oke. Sorry. Sorry for that. Le, mampus. Biar nggak minum. Minum dulu nih biar lupa. Thank you, Bli. I take it as a compliment. Inilah yang kayak gini-gini yang perlu teman-teman pemirsa Sanur Ses tahu. Orang-orang sepenting ini dan berada di band segede Navicula, tapi nggak pernah orang-orang tahu sebenarnya mereka kayak apa sih. Thanks to Navicula juga, karena mereka adalah orang-orang yang maksudnya nggak pernah ngerasa penting untuk gembar-gembor dirinya siapa atau apa. Tapi mungkin saya pribadi adalah tugas saya untuk memunculkan mereka, karena saya punya ini orang Dangki yang kasih tahu pertama ya. Tapi memang saya setuju banget dengan orang ini dua ini nggak pernah diekspos banget. Di sisi lain sebagai Navicula, Robby dan Dangki mereka adalah orang yang humble segala macam. Di sisi lain, come on man, ini dua orang ini siapa sih gitu. Jadi inilah saatnya, dan senang banget dengar yang hal-hal yang nggak pernah kita dengar sebelumnya dan kalian sudah dengar sekarang. Ada sesuatu yang ingin diungkapkan lagi, yang maksudnya Dangki itu orangnya jahat nggak sih? Jahat banget ya? Aib itu berarti kalau aib jangan jangan disampaikan lah kalau aib. Kalau mungkin dari Krisna ada kebijakan lain. Kok kebijakan? Buat Blide itu makasih buat kesempatan ini. Maksudnya kita di belakang selama ini kan. Makasih atas opportunity ini buat keluar nyampein apa yang ada di pikiran kita. Dari Navicula sendiri, enggak sih, mereka tuh untuk strata mereka sebagai musisi dan kreator, mereka sangat tinggi. Tapi sangat fleksibel. Justru bagi saya itu mentor. Mereka berdua tuh mentor sih. Mentor dalam makna sebenar-benarnya. Mentor yang permen itu loh. Mentos. Mentor. Ya. Gitu. Iya itu. Mas secara musikal atau di kehidupan formal gitu, mereka berdua secara nggak langsung adalah mentor buat saya sih pribadi. Benar. Ya, di sini itu yang saya pribadi juga sering menyayangkan di Indonesia itu kadang-kadang hierarki itu super penting, dan di hal-hal yang nggak perlu juga terus sering diterapkan sekedar untuk dapat penghormatan yang nggak perlu gitu. Jadinya hierarki asas senioritas itu yang mengganggu
progresi kita, apalagi soal musisi. Di Indonesia itu yang kurang baik itu adalah hierarki ewuh pakewuh, asas senioritas ini mengganggu kita orang-orang free thinkers, seniman. Iya. Karena kita itu kenapa dari awal saya juga suka dengan ideologi punk rock, karena itu memangkas semua Iya. asas senioritas, hierarki segala macam gitu. Karena mereka adalah egalitarian banget, semua orang punya hak yang sama. That's why I always believe in social media because it's so punk rock. It opens the doors to each and every one of them. Semua orang punya hak yang sama. Iya, dan equal chance. Ya. Jadi itu yang memangkas ini. Cuman itu yang mesti kita di Indonesia ini, itu yang mesti kita lawan. Bagi saya itu karena itu tidak adil. Ketika kamu lebih tua bukan berarti kamu lebih hebat gitu. Ketika kamu duluan makan garam, tapi garam kamu nggak beriodium kan gitu. Jadi belum tentu kamu lebih hebat, makanya kamu lebih cepat mati kan gitu. Nah, saya ngelihat itu juga dari Navicula yang mesti diperhitungkan bahwa hal seperti ini tidak sederhana. Navicula memberikan kesempatan yang sama kepada musisi-musisi junior, rookie man ini diberikan kesempatan yang sama. Itu tidak orang lain melihatnya mungkin biasa, tapi sebenarnya ini juga secara tradisi Indonesia ini sudah revolusioner banget gitu loh. Lihat kalian ini, maaf ya bukan merendahkan, kalian ini siapa sih kalau dibandingin Navicula, tapi ketika sudah masuk orang-orang itu udah ngeliat, wah ini mereka memang pantas di Navicula gitu. Tidak gampang seperti itu untuk membuka jalan itu. Iya. Itu sangat, Itu harus mereka harus punya besar hati gitu kan. Nggak cuman keberuntungan sebenarnya. Iya. Maksudnya kalian diuntungkan oleh pergaulan beberapa orang, ya dan ngelihatnya, tapi tetap diperlukan final end-nya adalah tetap Navicula kan. Final end-nya adalah Navicula yang mengiyakan dan tidak peduli dengan hierarki, tidak peduli dengan asas senioritas itu. Itu. Jadi sekarang saya sedang menjalankan tugas saya, memberikan respect sepantasnya kepada Anda berdua. Thank you, Bli. Cheers dulu, kita refill dulu. coba Cili, refill le. Arak Samsara, terima kasih Arak Samsara. Samsara. Semoga kita pulang semua baik-baik aja ya, Astungkare. Oh my god. Takut-takut ceden nih. Takut. Oke. Terima kasih untuk Arak Samsara yang sudah mensponsori kami. Kami tidak sekedar ass licking sebagai thank you sponsor ya. Ya, this is mantap ya. Cheers guys. Cheers. Ini adalah sesi terakhir. Mungkin dari Krisna dan Palel, Krisna dulu ya. Apa yang bisa Krisna bagikan, tips and tricks atau apa gitu, maksudnya tentang Navicula, tentang musik Bali, tentang Navicula ini bagus banget, memberikan saya kesempatan. Artinya teman-teman yang rookie musicians nggak perlu terlalu khawatir lah. Yang penting kalian adalah musisi yang baik atau gimana. Setelah itu dengan pergaulan yang baik, orang akan nemuin kalian dan selanjutnya evolusi berjalan sendiri gitu. Ya, kalau dari saya pribadi, misalnya kamu mau berkarya aja, jangan ada batasan. Misalnya harus ada brand tertentu di bass kamu atau gitar kamu atau apa. Jangan, berkarya aja. Kalau kamu mau rekam itu dengan kamera handphone pun berkarya aja. Apapun itu berkarya. Terserah mau pendapat orang gimana. Pendapat itu subjektif. Ada yang bilang jelek, ada yang bilang bagus. Pasti ada yang bilang bagus. Berkarya aja. Jangan takut. Pokoknya berkarya. Ya, dan kemudian Krisna kan diuntungkan oleh pergaulan yang pas segala macam, akhirnya ditemukan. Tapi tetap sama dengan marketing, kamu bisa cuap-cuap tentang seberapa hebat barang ini, tapi kalau barangnya memang gak hebat, yang ya ujung-ujungnya orang bakal tahu gitu.
Jadi rahasianya adalah berkarya aja itu. Berkarya dan jujur beli, maksudnya kalau seberapa batasan kamu, seberapa nilai low kamu atau high kamu, berkarya di sana aja. Jujur. Balik lagi itu bukan dari saya, itu dari orang lain. Iya. Dan itu sangat masuk ke saya. Jujur itu adalah kunci menurut saya. Dan itu sebenarnya basic banget ya. Iya. Sangat basic tapi cuma orang banyak lupa. Iya. Karena banyak Ingin membuktikan sesuatu segala macam ya. Ya sama maksudnya ketika di depan Navikula kamu tidak menjadi diri sendiri, lebih banyak. Bro, kamu terlalu cepat dan terlalu keras. santai dikit, bro. Oke, kalau Palel gimana bisa sharing ya? This is our last session. Kalau saya sendiri sih sebenarnya balik lagi ke harus tahu posisi kita sebagai apa gitu. Mungkin kalau saya sebagai drummer ya tahu jawab sebagai drummer apa gitu. Secara perseorangan ya tahu jawabnya harus latihan dulu. Maksudnya kayak secara skill kita harus asah gitu. Supaya kita bisa maju gitu. Maksudnya kalau kita cuman sebagai drummer, kita bilang sebagai drummer tapi mainnya biasa aja ya oke ya kamu main drum aja gitu. Masih kayak nggak jadi apa-apa gitu sebagai pemain drum gitu loh. Maksudnya kalau saya balik lagi ke teknik aja sih. Maksudnya teknik itu kan balik lagi ke skill individu gitu. Cuman kalau secara band, kalau teknikmu udah bagus, secara band mungkin pasti dibutuhin gitu. Entah itu berlebihan atau kurang gitu. Tapi kan justru bagus banget kalau ketika itu berlebihan gitu. Jadi tinggal dikurangin aja gitu. Cuman kalau kurang, ketika dia kurang, gitu, nambahinnya yang susah. Nambahinnya susah, ngelatihnya susah. Karena maksudnya kamu ekspresikannya mungkin lebih baik seperti ini. Pokoknya kamu berlatih terus sampai kamu betul-betul super hebat. Kamu ngomongin kayak gitu kan agak nggak enak karena Melayu Indonesia lah. Pakai ketimuran ya. Tapi intinya kalau saya bisa kasih kesimpulan tentang apa yang diomongin adalah kamu berlatih aja sampai menjadi super baik. Ketika kamu super baik, sekarang kalau orang tinggal ngomong kamu jangan terlalu cepet dong, jangan terlalu keras dong, kan itu aja. Tapi kamu sudah kita udah di masa itu gitu. Kita pernah di masa yang dia maksud gitu tadi, maksudnya yang partner kita mau gitu kan. Dan artinya kamu sudah standar ISO 900 udah mencapai ya. Sekarang cuma tinggal menyesuaikan dengan ISO daerah tertentu. Wah, keren banget ya. Benar. Terima kasih banyak dan kita ini waktunya udah mepet dan udah lewat malah. Terima kasih teman-teman untuk Sanur Sesh yang kali ini saya pribadi senang banget udah bisa menghadirkan Karib 2 ini yang pantas, harusnya sudah pantas untuk mendapat atensi lebih. Kenapa mereka berada di Navikula dan kenapa mereka harus diberikan hormat dan tidak, maksudnya hormat dari saya pribadi, cuman kenapa mereka ada di situ dan mereka pantas, kalian udah dengar ceritanya gitu ya. Tapi tetap seperti Navikula, humble aja, biasa aja gitu. Yang penting sekarang udah jelas duduk perkaranya. Ini Navikula yang hebat, ini mereka yang rookie man, ini mereka kenapa mereka pantas, dan kemudian Navikula jalan menjadi jauh lebih besar. Kalian teman-teman audiens pecinta Navikula lebih tahu dan lebih bisa menghargai mereka secara lebih benar. Terima kasih dan semoga kita bisa ketemu lagi di Sanur Sesh yang ketiga. Terima kasih Palel. Thank you Bledetu. Terima kasih Krisna. Senang banget dan ini sebuah hal yang perlu kita tahu. Maaf saya banyak cerita karena saya sendiri senang banget sama mereka. Oke, I'll see you again next week on Friday. Sanur Sesh episode 3. Dan cheers dulu ya, cheers. Cheers. Oke, podcast yang pertama. Jitro nih. Ini udah boleh cheers belum? Cheers dulu ya, cheers ya. Holy shit.
Gak bisa balik ya. Untuk Sanus Sesh yang podcast pertama, Pohon Tua Kreatorium, kita udah siap untuk tayang besok. YouTube udah. YouTube 2 hari lagi. Podcast besok. Cuman untuk yang berikutnya kita akan usahakan podcast, YouTube, Instagram Live, Facebook Live akan berbarengan nongolnya. Jadi terima kasih banyak. Untuk yang minggu berikutnya episode 3 bahkan Jitro aja belum tahu. Kita akan menghadirkan Geber Modus Operandi. Oh. Alright. Mantap. Dan mereka udah confirm. Terima kasih teman-teman dan kita boleh pergi dan bersenang-senang di belakang ya. Ya, makasih. Thank you guys. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you begitu. Protagonis, thank you.